Sini deh bang, jangan kerja terus. Udah malam. Ada pengen cerita tau. Iya, bentar lagi ya. Dikit lagi nih selesai. Apa sih, Dek? Orang tadi ngedit bentar, Bang. Jam berapa ini? Udah malam juga. Sebenarnya tuh adik tuh mau ini tau bang. Kak adik tuh teringat sesuatu gitu. Ini kan lebaran kali ini tuh kayak sepi gitu. Kita nggak bisa mudik, terus juga pokoknya nggak kayak lebaran tahun sebelumnya deh gitu. Tapi adik jadi keinget sesuatu tahu kalau kayaknya tuh pernah juga ada suatu kejadian yang terjadi di sebuah desa sehingga bikin suasana lebarannya tuh jadi sepi, sunyi, sedih. Kok Adi bisa tahu? Ya karena adek ngerasain juga waktu itu. Jadi tuh waktu itu kan hari pertama lebaran. Ini tuh di sebuah desa gitu. Di sebuah desa. Terus ini hari pertama lebaran. Kalau lebaran tuh kan biasanya wajar kan kalau misalnya ada orang mudik ke kampung halaman. Nah ini tuh ada 3 orang anak dan bapaknya yang mudik dari Surabaya ke kampung itu. Mudik lah mereka. Berarti masih di daerah sekitaran situ? Iya, Terus? daerah sekitar situ. Nah, mereka mudik lah ke kampung. Nah, ini kan hari lebaran nih. Hari lebaran. Lebaran tuh biasa kan pagi sholat id, takbiran, malam takbiran, terus paginya sholat id kayak biasanya gitu. Terus habis itu biasanya kan setelah sholat id kan kita salam-salaman gitu kan, keliling-keliling ke tetangga. Kita udah keliling-keliling ke tetangga gitu kan. Ceritanya tuh semuanya udah keliling-keliling ke tetangga. Terus habis itu si anak ini pas sekitar mau duhur sekitar jam 11-an gitu, ada 3 orang anak yang mudik ke rumah neneknya kan sebelumnya yang tadi adik ceritain. Nah 3 orang anak ini pengen silaturahmi ke rumah saudaranya yang rumahnya tuh ada di daerah timur dari rumah neneknya gitu. Terus habis itu mereka bertiga nih pamit lah gitu. Mbah, aku mau silaturahmi ke rumah saudaraku. Rumahnya di Etan sana gitu, di timur gitu maksudnya. Emang dia nggak diantar, Dek? Enggak. Masih kecil-kecil kan? Iya masih kecil. Dia tuh SD sih kalau nggak salah. Berarti berani banget tuh. Iya berani banget sih menurut adek. Nah mungkin dikira si mbahnya tuh dia ini lewat jalan biasa. Tapi mereka tuh lewat sawah, lewat belakang rumah terus lewat sawah. Mungkin nggak tahu kenapa, mungkin mereka pengen ngelihat sawah kali ya. Soalnya kan anak kota, jadi nggak pernah lihat sawah, mungkin nggak pernah lihat sungai. Akhirnya mereka lewat sawah, terus mereka nemuin kali sungai gitu kan, sungai yang lumayan gede sih, berapa ya? Itu cowok-cowok semua, Dek? 3 orang itu 2 cowok 1 cewek. Nah akhirnya mereka lewat tuh sawah, mungkin mereka dengan riang gembiranya karena kan lebaran kan. Terus mereka jalan lah di sawah, akhirnya mereka nemuin sungai. Nah sungai ini tuh lumayan besar, tapi waktu itu tuh musim kemarau, jadi pas di dam bendungan gitu aliran airnya itu nggak ngalir deres gitu. Jangan ngantuk dulu. Udah lama udah tahan dong nih. Terus habis itu kan karena airnya kecil, jadi kan kalau di bendungan itu kan ada semacam ini bendungan misal, terus habis itu ada apa grojokan apa sih yang turun, airnya turun tuh loh bang. Air terjun kali, tapi airnya tuh lagi berhenti karena itu musim kemarau. Jadi misal ini ada
bendungan, sini bendungan gini, sini gini. Kayak apa sih deh? Dam. Kayak dam itu kayak mana? Kayak ini kali yang ada banyak kayak apa ya? Ini loh yang bisa ngebuka pintu air itu loh. Berarti bendungan, tapi nanti ke bawah gitu langsung. Iya, kayak gitu. Nah, terus tapi airnya tuh nggak ngalir. Sedangkan di bawah pas di gerojokannya itu, pas di turunnya itu ada kayak kubangan air lumayan besar gitu sih. Cuman airnya bener-bener tenang. Airnya bener-bener Itu tenang. besar nggak? Ya lumayan sih. Cuman airnya bener-bener tenang. Terus setelahnya itu nggak ada air yang mengalir gitu, nggak ada karena musim kemarau kering jadi batu-batu gitu. Batu-batu lumayan gede ala-ala kali desa, sungai di desa gitu. Nah, mungkin karena mereka nih seneng banget nih ngelihat sungai kan. Mungkin pikirnya waktu itu juga lagi musim kemarau, artinya panas-panas. Jam 11, jam 12 kan matahari udah di atas kita banget kan. Di atas kita banget. Nah, terus habis itu ya udah akhirnya mereka buka baju, 3 orang anak kecil itu bajunya semuanya ditaruh di atas bendungan. Di atas bendungan yang tempat ini muter air tuh nah Bang. Buka tutup air itu ditaruh situ, ditaruh seret gitu. Kayaknya sih aku sih nggak tahu. Maksudnya tuh nggak tahu kejadian persisnya tuh dia lompat atau gimana. Tapi yang jelas ketika jam 12 dicari, ketika jadi ada kayak orang ini loh, orang nyari rumput apa kalau nggak salah, nyari rumput. Petani bukan Peternak kayak gitu. Kayak meskipun itu lebaran kan mungkin dia nyempetin gitu loh nyari rumput yang fresh gitu di sawah mungkin. Kok ada 3 baju tuh di atas bendungan gitu. Terus anaknya tuh nggak tahu di mana gitu. Akhirnya si mbahnya itu yang merasa anaknya nih kok mungkin firasat kali ya orang tua tuh kok nggak balik-balik kayak gitu, padahal cuma sebentar gitu. Sekitar habis duhur itu akhirnya banyak orang lah akhirnya nyari lah, di mana sih cucuku tadi tuh ke arah timur kayak gitu. Terus habis itu tadi pakai baju apa gitu, dicocokin lah akhirnya sama pakaian yang ada di bendungan itu. Terus ternyata itu kayak pakaian cucunya gitu. Tapi terus si mbahnya itu pulang gitu. nggak ngelihat bajunya. Dia udah ngelihat bajunya. Enggak, kayaknya tuh yang ngelihat bajunya itu bukan si mbahnya maksudnya. Tapi gitu. Orang yang lewat sawah tadi. Orang yang lewat sawah tadi. Bendungan. Terus kayak namanya orang di desa kan langsung kayak aneh gitu loh. Maksudnya langsung mikir gini, Pak, laporkan ke orang yang rumahnya deket sama sungai itu, lapor kayak misal, Pak, kok ada ini ya, kok ada baju apa? Kok ada baju anak kecil 3 gitu di atas bendungan, terus anaknya kok nggak ada gitu. Loh, iya Kak gitu. Akhirnya harus mencoba lah semuanya dicari. Akhirnya banyak orang yang ke kali itu. Terus habis itu semuanya pada nyariin. Terus akhirnya banyak orang yang kumpul di situ. Semua orang tuh pada masuk gitu ke sungainya, nyariin itu anak. Terus ada juga yang ke sungai yang lebih atasnya lagi, khawatirnya kan dia cuma di situ. Tidak cuma di situ, mainnya mungkin di situ, tapi mungkin tidak mandi di situ, tapi kayak misal jalan-jalan ke daerah mana yang agak ke atas gitu kan. Terus habis itu pencarian pertama tuh mulai dari jam 12. Pokoknya habis sholat duhur tuh semuanya pada nyari. Para bapak-bapak tuh ada sebagian yang nyusurin aliran sungai, ada yang sebagian ke atas, ada yang sebagian tuh berenang, karena semuanya kan asli orang situ. Berenang terus karena mungkin bapak-bapak ya yang perutnya udah gede kayak gitu Bang, jadi nafasnya nggak terlalu kuat gitu. Nggak kuat lah. Iya, nggak kuat. Padahal kan sungai itu tuh dalamnya tuh nggak tahu sedalam apa gitu. Akhirnya masuklah. Makin masuk tuh kayak kok nggak nemu apa-apa gitu, ini anak kemana kayak gitu. Akhirnya dicoba lah orang tua nggak bisa, akhirnya dicoba lah anak-anak muda berjaka gitulah ya. Masih kuat lah.
masih kuat, yang masih muda banget. Akhirnya mereka renang nyari renang gitu. Nah ada nih satu mas dia waktu berenang itu kakinya tuh kayak ada nyentuh tangan gitu loh bang. Kakinya tuh kayak nyentuh tangan gitu tapi di bawah sungai gitu. Dan ternyata sungai itu tuh ternyata dalam banget. Nggak tahu deh Kira-kira berapa meter. Nggak tahu deh berapa Berarti meter. mereka tuh berenang di situ ya? Iya gitu. Nah terus habis itu si mas itu kan nyari. Akhirnya tuh dia ke atas kan kayak bilang, aku kok kayaknya tadi sentuh tangan ya gitu. Cobalah aku ke dalam lagi gitu. Akhirnya dia ke dalam, dia berenang lagi. Pas dia ke atas, tangannya itu pas keluar air tuh dia udah sambil bawa mayat seorang perempuan. Kakak, adik, Adik adiknya. yang paling kecil. Adik yang paling kecil berarti anak Perempuan. terakhir ya? Iya. 3 anak ini tuh yang 2 bersaudara kandung, adik kakak, yang satunya keponakannya gitu. Yang mana yang cewek? Yang cowok. Oh. Jadi ini adik kakak cewek cowok, adik kakak, yang cowok ini keponakannya. Nah yang keponakannya tuh yang paling besar sendiri berarti? Iya paling besar kayak gitu. Nah terus yang ditemuin duluan tuh si ceweknya. Si ceweknya tuh yang mas ini yang nemuin ini keluar air tuh dia langsung sambil bawa mayat. Ya udah nggak bernyawa, pastinya udah nggak bernyawa kayak gitu. Padahal itu hari pertama lebaran ya? Iya itu hari pertama lebaran. Nah terus habis itu wajahnya, badannya semuanya udah putih, udah nggak pakai baju apa-apa, semuanya putih pucat, rambutnya kuncir 2, panjang, agak pirang, terus di telinganya udah keluar darah. Tapi itu darahnya darah segar. Itu darah segar. Terus habis itu matanya juga sedikit keluar darah. Terus habis itu di hidungnya sini tuh digigit kepiting kali, kalau yuyu kayak gitu. Akhirnya terus semua orang yang di situ tuh semuanya pada ngeliat, akhirnya semuanya histeris lah. Apalagi kalau ibu-ibu ya pasti ngebayangin kalau misalnya itu anaknya tuh kayak gimana gitu kan. Terus habis itu anaknya tuh yang perempuan tuh akhirnya dibawa ke pinggir sungai. Udah kayak si cowoknya itu udah mas-masnya yang nemuin tuh udah kayak ngegini-giniin. Maksudnya mungkin mana tahu ada keajaiban bisa hidup kan, meskipun sebenarnya mustahil kan. Cuman tuh digini-giniin. Terus habis itu udah kayak ya udah nggak bisa diselamatin. Akhirnya dibawa lagi ke pinggir sungai, ditutupin sama daun pisang apa kalau nggak salah. Itu baru satu yang ketemu. Terus habis itu mungkin mas ini masih ngerasa janggal sama tempat ditemukannya anak itu ya, anak yang pertama tadi. Dia coba nyelam ke daerah situ lagi, berenang lah tuh akhirnya dia ke situ berenang. Dan di tempat yang sama mas itu tuh nemuin satu mayat lagi, anak laki-laki, dan itu adiknya, kakaknya itu kakaknya yang cowok. Jadi kata mas itu mayatnya itu tumpuk, adik kakak itu mayatnya tumpuk. Terus habis itu sih kan udah nemuin yang satunya tadi, jadi mas itu langsung angkat lagi anaknya yang cowok itu, langsung udah dibawa ke pinggir. Udah nggak diusahain untuk ditolong atau apa, karena pasti ini udah meninggal gitu. Akhirnya dibawalah ke pinggir, tinggal satu kan. Semuanya udah nyelam, udah berenang ke dalam situ gitu. Mas-masnya itu masih nyari gitu. Tapi mungkin karena dia terlalu lama berenang juga, lama-lama juga capek juga, bisa jadi juga sedih juga kan dianya. Akhirnya digantiin sama mas yang satunya lagi. Udah agak lama gitu, tapi mendekati sholat asar. Akhirnya ditemukan juga. Akhirnya yang terakhir anak yang paling besar, anak laki-laki itu, tempat turunan air itu kan air semuanya kan kegerus ya. Akhirnya dari dalam gitu.
jadi dalam. Akhirnya terus bangunan yang bendungannya itu juga bisa keropos kan. Si anaknya itu ditemukan di balik sini, di balik bangunan bendungannya itu, kayak gitu. Akhirnya diambil lah, terus ya udah, akhirnya alhamdulillahnya tiga-tiganya udah ketemu, dan itu semuanya nggak pakai baju. Oh berarti kan di awal tadi mereka lepas baju ya? Lepas baju ditaruh di atas bendungan. Nah akhirnya ditaruh di, kan mereka semuanya nggak pakai baju. Mereka nggak pakai baju tuh maksudnya semuanya tuh nggak ada. Makanya kalau misalnya anak kecil misal pakai celana dalam gitu, itu nggak ada gitu. Jadi mereka benar-benar bugil, nggak pakai baju, ditemukan meninggal. 3 orang anak ditemukan meninggal di hari raya pertama. Terus neneknya tahu nggak? Terus habis itu udah ketemu semua, akhirnya dibawa ke, kebetulan di dekat situ tuh ada masjid, akhirnya dibawa ke masjid. 3 orang anak itu dibawa ke masjid. Neneknya ini langsung dijemput ke rumahnya. Kalau misal dikabarin kalau misal cucunya yang dari Surabaya, 3-tiganya ditemukan meninggal dunia, tenggelam di sungai gitu. Akhirnya neneknya datang, Terus gimana? dibukain kan, dilihat apa ini benar cucunya gitu. Ternyata benar, terus langsung pingsan di situ neneknya. Terus orang tuanya deh? Kan kebetulan waktu itu dia sama bapaknya aja. Mamanya jadi TKW di luar negeri. Adik rasa waktu itu ketika anaknya meninggal nggak langsung dibilangin ya, karena itu kan yang meninggal tuh anaknya dua-duanya, jadi nggak dibilangin. Mungkin keluarganya juga benar-benar mempertimbangkan sih, maksudnya kan di negeri orang kalau misalnya nanti dikasih kabar keduka itu kan takutnya entah stres atau entah apa kan kayak gitu. Nah ada tuh nggak tahu ibunya ini dikasih kabar ketika kapan tepatnya. Cuman yang jelas itu jadi, terus akhirnya udah ditemuin kan, ketiga-tiganya udah ditemuin, bapaknya juga udah dibilangin dan bapaknya lemes pingsan gitu, mbahnya juga langsung pingsan. Terus dek kan itu kan berarti ada apa, yang pertama tuh yang paling besar, paling besar itu kan ponakan ya? Ponakan. Nah itu keponakannya orang tuanya Sama-sama orang Surabaya sih, orang tuanya dikabarin juga waktu itu langsung ke situ juga. Langsung ke situ sih. Terus ya dia langsung nangis teriak-teriak kayak gitu, dan itu wajar kan karena orang tua kan kehilangan anak. Sedih banget sih mungkin kalau misalnya ngelihat secara langsung gitu. Terus akhirnya 3 orang itu langsung dikebumikan saat itu juga, langsung dimakamkan. Terus habis itu malam itu jadi lebaran yang paling orang ya mungkin takut, karena zaman dulu kan klinik, maksudnya orang yang percaya hantu yang dari kematian yang seperti itu ya masih besar banget, apalagi di desa gitu. Jadi bisa jadi penunggu, akhirnya takut gitu loh. Akhirnya banyak orang takut, tapi juga di sisi lain sedih juga. Maksudnya sedih juga tuh ngebayangin orang tua yang kehilangan anaknya gitu, meninggalnya karena tenggelam. Akhirnya sampai sekarang di sungai itu siapapun yang bukan kelahiran desa itu nggak boleh main ke sungai. Nah, tapi sampai sekarang masih. Kalau orang asing ke situ tuh nggak boleh. Nah, ini sih ini perkiraan dari orang sekitar kenapa mereka tuh bisa sampai tenggelam. Dilihat dari ini, ditemukannya mayat-mayat itu ya, ada tuh nggak tahu gimana caranya bisa kakak adik tuh mayatnya tumpuk, adiknya di atas kakaknya di bawah. Cuman banyak orang yang mengira kalau mereka tuh loncat barengan. Jadi anunya dulu, si keponakannya dulu yang besar kan, yang besar tuh loncat seret. Akhirnya kan mungkin ditiru kan sama kakaknya adik keponakannya yang kecil kan. Akhirnya yang cowok lah yang lompat duluan, yang terakhir. terus habis itu yang terakhir. Nah karena kan
orang daerah situ pun sebenarnya tuh nggak benar-benar tahu seberapa dalamnya sungai itu gitu loh. Maksudnya hitungan pastinya tuh nggak ada yang tahu gitu loh, karena orang-orang yang di situ pun mungkin yang berenang di situ tuh bener-bener orang-orang yang pro gitu, orang yang pro gitu. Akhirnya karena mungkin Orang-orang yang bisa berenang lah ya. iya yang bisa berenang, entah karena kaget atau entah karena kram kan, Sama mana nggak bisa tahu. berenang. Sama nggak bisa berenang, mungkin karena kaget kan, Kalau mungkin dalam terlalu kan ngeri. dalam. Gitu akhirnya mungkin dia tenggelam, udah gitu aja sih. Terus nggak ada yang ngeliat. Gak ada yang lihat ya, karena Idul Fitri gitu, siapa yang mau ke sungai gitu, siapa yang mau ke sungai gitu loh. Jadi dan ternyata sebenarnya kasus orang tenggelam di aliran di sungai daerah situ itu nggak cuman itu, itu tuh kasus kedua. Itu tuh Berarti kasus kedua. sebelumnya ada. Sebelumnya ada, tapi di sungai yang lebih bawah gitu loh bang. Jadi dia kayak bertingkat-tingkat. Jadi ini misal sungai tempat anak yang tenggelam itu, terus habis itu 10 tahun yang lalu sebelum anak ini, di daerah bawah sungai di daerah sini itu ada juga, dan itu 3 orang juga, tapi yang satunya selamat. Yang satunya selamat gitu. Yang satunya selamat, yang duanya meninggal juga. Dan kayaknya juga hampir sama sih, maksudnya tuh peristiwanya juga kayak gitu, orang asing bukan orang daerah situ akhirnya main, terus habis itu berenang, terus akhirnya tenggelam. Ya kalau misalnya adik jadi orang tuanya, mungkin adik bakal stres sih, Enggak stres. sih, ya yang disayangkannya kenapa dibiarin bertiga, kan masih kecil kan. Kenapa dibiarin jalan bertiga, lewatnya juga bukan lewat jalan besar, Nggak tapi dipastiin gitu loh. lewatnya jalan besar, terus lewatnya sawah-sawah, ya kan. Dan di situ kan ada sungai. Ya mungkin namanya anak-anak juga benar, pasti pengen, ya entah itu ada pikiran pengen berenang. Ya yang jelas itu udah, yang jelas itu Anak udah kodar. kota. Yang jelas juga itu udah kodarnya meninggal mungkin. Ya mungkin meninggalnya, ya emang kodarnya meninggalnya Seperti itu ya, kayak gitu. memang udah dituliskan. Tapi ngeri ya. Terus dek, orang yang muda, anak muda yang dapetin jenazahnya 2 orang itu. Jadi karena ini mas-masnya yang mas ini kan masih belum nikah ya, belum nikah. Terus akhirnya awalnya tuh dia nggak takut tapi sedih aja sih, karena wajar kan nemuin masnya anak meninggal. Tapi dengar-dengar tuh dia sampai nggak berani mandi dengan tutup pintu. Jadi mandi dibuka. Pintunya dibuka, terus habis itu mamanya suruh nungguin depannya. Padahal udah besar ya. Udah gede, udah kayak SMA gitu, udah lulus malah. Udah SMA, udah lulus. Manja lah ya. Iyalah. Kayak gitu terus ya Yang nggak ngeri lah dia. ngeri nemuin mahnya tuh, nemuin 2 mayat anak kecil gitu. Anak kecil, dan Langsung dipegang lagi. langsung dipegang, digini-giniin, dan itu 2 tumpuk saudara. Kenapa? Ya, yang sebenarnya nggak terlalu serem sih, cuman kayak ya gimana lah ngebayanginnya gitu. 3 orang langsung, kalau abang sih ngebayangin di posisi yang emasnya itu yang ngambil mayat itu kan lumayan ngeri kan. Ya walaupun bisa nyari mayatnya, tapi kan pasti kebawa mimpi, entah terbawa kepikiran. Dipegang tahu. Jadi ya sampai sekarang pokoknya intinya itu, orang yang di luar daerah situ tuh nggak boleh main ke situ, meskipun cuma lihat-lihat aja nggak boleh. Berarti kalau misalnya emang kesan nggak boleh. Dan mungkin akan jangan ke situ akan digituin. Nggak ditutup tapi dia. Enggak. Ya ini sih karena orang jadi pada takut, akhirnya hal-hal mistik itu jadi lebih dipercaya sih. Itu jin ya. Padahal itu jin gitu. Sebenarnya hati-hati juga harus sih. Cuman kan kalau Itu kan tinggi juga nggak sih, Dek? kenapa? Tinggi nggak 3 meter atau 5 meter? Dia kan buta ukuran ya, tapi tuh kayaknya
jauh lebih tinggi daripada tinggi kamar ini deh. Dan itu anak SD sekitar kelas 4-5 kalau nggak salah. Yang paling besar kelas 6 loncat terus nggak pernah kembali lagi. Loncat dan nggak pernah kembali lagi. Lebaran lagi. Iya, dan itu tuh kayak jadi lebaran paling menakutkan juga paling menyedihkan gitu. 3 orang anak, 2 orang laki-laki 1 wanita meninggal di situ. meninggal di hari raya. Padahal di daerah deket daerah situ sebelumnya juga ada yang meninggal. Ada. 2 orang. 10 tahun lalu. Iya, yang nggak habis pikir sih, kalau menurut abang sih orang tuanya juga sih. Kan Kenapa nggak diikutin gitu ya? maksudnya ya dikasih tahu atau nggak dianterin lah, masa mau tempat keluarga, namanya kan lebaran pasti kan rame-rame. Ya entah mungkin bapaknya sibuk, namanya lebaran ya. Kalau menurut abang sakralnya sih Bareng-bareng sama bareng-bareng keluarga. lah, rombongan kesini, rombongan kesini, jadi itu kayak sama gitu. Ya mungkin memang sudah kodarnya jalannya kayak gitu. Itulah, ada lagi. Enggak. Udah jam berapa sih nih? Jam 11 tahu. Udahlah. Lanjut kita tidur. Jangan sampai nanti kebang mimpi tau. Udah lah.